Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, bertemu kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda. Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu baik buat kita, Dia tidak pernah mengecewakan kita dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya terlebih dahulu, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Kudus, Allah Maha Mulia. Pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih buat nafas hidup, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami akan belajar tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong supaya pembicaraan tentang pribadi-Mu ya Roh Kudus, sungguh-sungguh Engkau yang kontrol, Engkau yang kendalikan, dan kami terus menikmati persekutuan yang indah dengan pribadi-Mu ya Roh Kudus. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati juga umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membahas tentang peranan Roh Kudus bagian yang pertama, yaitu membaharui hidup kita. Jadi peranan Roh Kudus yang pertama dalam hidup kita yaitu membaharui kehidupan kita. Saya akan baca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, yaitu Titus 3 ayat yang kelima. Dan firman Tuhan ini saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Titus 3 ayat 5 demikian firman Tuhan, Ia menyelamatkan kita bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, melainkan karena Ia sendiri mengasihani kita. Ia menyelamatkan kita melalui Roh Allah, Ia memberikan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan jalan membasuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Sesuai tema kita yaitu peranan Roh Kudus bagian yang pertama, membaharui kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama pribadi kedua Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi parakletos, yaitu menjadi penolong, penghibur, pembimbing, dan pemberi kekuatan serta penghiburan bagi kita semua dalam perjalanan hidup iman kita di tengah-tengah dunia ini. Yesus tahu bahwa perjalanan kita di dunia ini bukanlah perjalanan yang gampang, bukanlah perjalanan yang mudah. Ada tantangan, ada ujian, ada pergumulan, ada penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kita membutuhkan penolong, kita membutuhkan penghibur, kita membutuhkan kekuatan bimbingan dari Allah melalui Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus diutus ke dalam kehidupan kita yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa Roh Kudus, tentu kita tidak mampu menjalani kehidupan kita sendirian. Di tengah berbagai masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan kita, tanpa Roh Kudus, kita bisa hancur, kita bisa mengalami keadaan-keadaan yang sangat buruk dalam hidup kita. Namun kita bersyukur bahwa oleh kekuatan Allah, oleh belas kasihan Allah, oleh kemurahan Allah, oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus,
Roh Kudus diutus bagi kita. Roh Kudus yang diutus Bapa dalam Yesus Kristus mempunyai peranan yang sangat besar, mempunyai peranan yang sangat signifikan, mempunyai peranan yang sangat spesial, sangat istimewa di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang beriman di akhir zaman ini. Keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah direalisasikannya melalui pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus yang luar biasa, yang memberi kelahiran baru dan kehidupan baru bagi kita umat pilihannya. Jadi karakter baru, kebiasaan baru, cara hidup yang baru, itu dihasilkan bukan dengan kekuatan manusiawi kita, bukan dengan kehebatan teknologi, bukan dengan kemampuan pengetahuan yang kita punya, tapi karakter kita dibaharui oleh kekuatan Allah Roh Kudus, sehingga menghasilkan karakter yang baru, karakter yang mempermuliakan Tuhan, karakter yang menjadi berkat bagi kita, bagi keluarga, bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, perubahan dalam kehidupan kita bukan karena kemampuan kita, tapi Roh Allah yang kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus dan mendiami kehidupan kita. Dialah yang terus-menerus membaharui, mengubah karakter-karakter kita yang lama, sifat-sifat hidup kita yang sia-sia, yang memberontak, yang tidak taat, yang tidak setia, yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus menyingkirkan semua karakter daging, karakter yang lama itu, lalu menghadirkan suatu karakter yang baru, karakter yang mencerminkan Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, saya baca dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, manusia hanya dapat menghasilkan hidup manusiawi, tetapi Roh Kudus memberikan hidup yang baru dari sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini memberikan penegasan kepada kita bahwa kehidupan yang kita hasilkan sebagai manusia adalah kehidupan manusiawi. Hidup yang bisa kita jalani adalah hidup yang manusiawi, yang mudah kecewa, mudah marah, mudah sakit hati, mudah putus asa, mudah menyerah, dan karakter-karakter lemah lainnya. Tetapi Roh Kudus menghadirkan kehidupan yang baru, yang datangnya dari sorga, dibawa oleh Roh Kudus, dan diberikan kepada kita untuk kita hidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kelahiran baru atau pembaharuan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka orang percaya dapat masuk dan menikmati segala berkat rohani yang Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Dan berkat-berkat rohani itu kita nikmati dan kita bisa bagikan kepada sesama kita, kepada orang lain yang membutuhkan kehidupan rohani yang dari surga, yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kelahiran kembali, kehidupan yang baru, tidak bisa dihasilkan oleh keinginan manusia, tetapi bisa dihasilkan oleh karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena karya Roh Kudus itulah kita bisa melihat kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kelahiran baru atau juga disebut lahir dari atas merupakan karya Roh Kudus sepenuhnya, secara total.
itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tidak ada sedikit pun andil dan perbuatan manusia di dalamnya. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Karena itu betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya pekerjaan dan peranan Roh Kudus untuk membaharui kehidupan kita dari sehari ke sehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bahkan dalam sepanjang perjalanan kehidupan iman kita mengikuti Yesus di tengah-tengah dunia ini, Roh Kudus dan karya serta peranannya sangat signifikan, sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan memotivasi kita supaya kita terus hidup dan memberi diri kita untuk dipimpin, dikontrol, dikendalikan, dikuasai, diarahkan, dan bekerja bersama dengan Roh Kudus supaya kehidupan kita makin mempermuliakan Tuhan, makin cemerlang di hadapan Tuhan, tetapi juga makin indah dalam pemandangan manusia. Bapak Ibu Saudara, biarlah episode pertama, bagian pertama dari peranan Roh Kudus, yaitu membaharui kehidupan kita, menolong kita, memotivasi kita, supaya kita semakin menjalin intimasi, persekutuan yang kuat dan mendalam dengan Roh Kudus. Dan kalau kita terus melakukannya itu, berinteraksi dengan Roh Kudus, berkomunikasi dengan Roh Kudus, Dia adalah pribadi ilahi, pribadi kudus, Trinitas, pribadi ketiga dari Tritunggal, akan betul-betul menghasilkan satu kehidupan yang powerful, mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Biar Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita, supaya kita semakin menikmati betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengutus pribadi ketiga, Roh Kudus sebagai Parakletos, penolong, penghibur, pemberi kekuatan, pembimbing bagi kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar peranan Roh Kudus, yaitu membaharui kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau menolong kami. Roh Kudus, tolong kami, supaya kami bisa memberi diri kami untuk dipimpin, dikontrol, dikendalikan, diubahkan oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, sehingga hidup kami, roh dan jiwa kami dibersihkan dari hal-hal yang jahat, dari keinginan-keinginan berdosa, dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dan biarlah pembelajaran tentang pribadi Roh Kudus terus kami ikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk umat Tuhan yang lemah, yang sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka masing-masing ataukah dirawat di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang ICU, di ruang-ruang perawatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau hadir dengan cara-Mu yang ajaib, mengalirkan kuasa kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga tubuh yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, secara khusus berdoa untuk Ibu Lisda Suryana. Tuhan Engkau berkati dalam pemulihan kesehatan bagian kaki. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan kaki yang lemah, agar bisa menopang hidupnya, menopang tubuhnya, dan beraktivitas melayani Tuhan dan memberkati banyak orang. Berkati suami, berkati keluarganya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, Abner Cornelis, Bapak Farah yang pasca operasi di Kupang Rumah Sakit Siloam. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong dan memberkati, memberikan kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk jemaat Diaspora Jawa yang sakit, untuk Ibu Christine Sianipar, Tuhan juga tolong pasca operasi, pulihkan, sembuhkan.
Begitu juga dari Ibu Neriwati Manik dan juga Selomita anak kekasih Tuhan, Engkau juga boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan, serta jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Hari ini, biar Tuhan Engkau berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan mohon dukungan Bapak Ibu Saudara untuk subscribe channel ini, tekan tombol lonceng agar waktu saya live atau mengupload video baru, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan sehingga pembelajaran tentang peranan Roh Kudus terus dapat diikuti dengan baik oleh Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan di channel ini, silakan share channel ini supaya semakin banyak orang yang dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.